Saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Karena pidato bagi saya lebih dari sebuah kesaksian timbang melontarkan pesan kosong. Apalagi sekarang, saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual senior dalam acara televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang tidak memiliki referensi mengenai politik. Jangan keras-keras, dan tolong jangan sampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini. Saya tak suka politikus. Mereka kaum mencela-mencela. Tak ada logika yang bonus. Seperti besi di tempat, semakin dibakar, semakin mudah dipelotkan. Bagi saya mereka sama seperti tikus got yang berada di jalan raya kota. Saat musim kemarau, di misi bongkar roti, mereka menggorgoti pintu rumah saudara. Dan saat musim hujan, mereka menebar virus yang bernama leptospirosis. Makanya banyak orang kota yang berpikiran tidak waras karena kencing tikus. Tentu tidak termasuk saudara, karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang tidak suka mencela-mencela. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh para politikus? Tidak. Tentu tidak. Karena kalau bersedia, saudara akan saya cap sama seperti tikus. Hei, apa? Ingat, jangan keras-keras. Nanti saya bisa diciduk. Soal ciduk-menciduk, sewaktu saya diculik dari rumah saya pada tahun sekitar 1965. Waktu itu saya berusia 20 tahun. Waktu saya sedang menyulut rokok jagung, segerombolan orang datang membekuk saya. Saudara, antek-antek PKI, saudara ikut kami. Sewaktu itu saudara, saya baru menyadari bahwa nyawa saya di ujung tanduk. Karena tuduhan seperti itu, sama seperti hukum vonis mati. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Sebaiknya melakukan waktu ini untuk mengatakan hal yang penting. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Saya memang pernah diajak untuk mengikuti partai komunis, tapi saya menolak. Saya hanya ingin orang-orang di desa memiliki lahan yang cukup untuk tumpuan hidup mereka. Saat kampanye, mereka mengatakan, saudara-saudara, partai ini, partai milik kaum cilik, partai yang berjuang untuk saudara-saudara, orang-orang pinggiran, orang-orang kecil seperti saudara-saudara. Saudara tahu, kami tidak akan membiarkan saudara berada di setiap partuan tanah. Maka dari itu, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengikuti kami? Jika saudara menolak, sama saya saudara menolak untuk memperjuangkan nasib bangsa. Apakah saudara sudah dengar tadi? Saya jijik, saya muak dengan ajakan-ajakan seperti ini. Kenapa orang-orang datang selalu membawa janji? Kenapa tidak ada menjadi sahabat yang tulus? Sungguh ingin mengangkat derajat kami yang melarat ini. Sudah begitu pakai mengancam lagi. Izinkan saya menangis, saudara. Tidak lama kita lupa bagaimana caranya untuk menangis. Bahkan untuk segera menangis, kita rela untuk bersandiwara. Makanya nama bapak sudah ada dalam daftar. Saudara Teler, ini bukan saatnya untuk menangis. Jika saudara Teler percaya kepada Tuhan, ini saatnya untuk berdoa. Saudara Teler, nama saya Meler, Pak. Meler. Mau Teler, Dek. Nama bapak sudah ada dalam daftar. Sekarang ikut kami.
Saya digiring ke sebuah tempat yang gelap. Kepala saya ditutup menggunakan kaos yang saya pakai kemarin sore. Di ruangan yang pengap, saya melihat banyak orang-orang yang terikat. Saat saya ditendang, saya baru menyadari bahwa lantai yang saya pijak penuh dengan genangan darah. Suara derap-derapan tentara. Oh Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Hanya malaikat yang bisa membantu saya. Sebelum saya membuka mata saya, sebuah ombak peluru menghujani kami. Tempat sembunyi saya meledak, terbakar. Api menjilat sampai ke atap-atap. Dan tubuh saya, saudara. Tubuh saya terbakar, saudara. Panas, panas. Bau-bau busuk daging menyebar kemana-mana. Dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali berteriak, tembak, tembak saya. Meskipun saya tidak rela, tolong izinkan saya mati dengan menegurkan adab. Tembak, tembak saya bajingan. Tak ada suara tembakan yang mendengar. Ya tentu pasti saya mati hangus. Dengan samar-samar saya melihat atap mulai roboh. Itulah saudara. Saya ingin sekali bercerita banyak, tapi saya tidak pernah diberikan kesempatan. Untuk saja, saya diberikan kesempatan melalui tubuh saudara saya ini. Tolong, setelah saya pergi, tolong katakan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih